Nih teman-teman, ada sedikit ya, ringkasan lah katakan, penjelasan what's emptiness, apa itu kekosongan oleh Dr. Alexander Berzin ya. Nah, kekosongan bukan berarti ketiadaan segala sesuatu ya. Ini bukan berarti semuanya tidak ada. Jadi lupakan saja masalahmu, karena masalah itu tidak ada. Ya, nah, ketiadaan di sini adalah cara mengada yang mustahil. Khayalan, bayangan kita tentang cara segala sesuatu mengada itu tak sesuai dengan kenyataan. Ya, ingat, tak satu pun hal di dalam segala sesuatu, termasuk masalah kita, yang membuatnya menjadi masalah oleh daya kekuatannya sendiri. Lazimnya ada hal yang dipandang sebagai masalah yang perlu di-handle. Tapi hal tersebut dapat dipahami sebagai masalah hanya melewatilah citra dan kata tanda petik masalah ya sebagaimana lazimnya dipahami. Kekosongan salah satu wawasan Buddha yang utama. Buddha menyadari bahwa sumber terdalam yang dialami setiap insan dalam kehidupan adalah kebingungan tentang cara dirinya dan segala sesuatu lainnya mengada. Citanya ya membayangkan cara mengada yang mustahil ya terhadap segala hal, karena tidak sadar bahwa pembayangan tersebut tidak berjalan dengan kenyataan dari ketidaktahuannya. Itu ia menciptakan masalah dan duka bagi diri sendiri. Misalnya kita membayangkan sebagai pecundang, nanti tak peduli usaha apapun, orang itu akan jadi akhirnya jadi loyo lah, nggak semangat, tak berhasil dalam kehidupan ini, bahkan jadi ya rendah diri ya, putus asa, tidak mau lagi perbaiki keadaan, jadi pasrah, jadi orang rendahan di kehidupan ini. Sunyata berarti ketiadaan, tiadanya cara mengada yang mustahil, yang sesuai dengan yang dibayangkan secara naluriah. Kita secara gandrung lah membayangkannya, karena terikat kebiasaan untuk meyakini bahwa khayalan dari angan-angan itu merupakan kenyataan ya. Nah, padahal pecundang hanya sebuah kata dan citra yang kita sematkan pada diri. Jadi mungkin saja gagal dalam hidup kita. Mungkin saja sebetulnya tak ada gagal, tapi karena perfeksionis merasa gagal dalam perkara apapun. Karena kita cap diri kita pecundang, yang kita taruh ke dalam batin kita, ya dalam istilah kotak yang disebut pecundang, dan yakini betul keberadaan sebagai seseorang di dalam kotak itu. Inilah dianggap ada keburukan bawaan dalam diri kita dan memantapkan kedudukan kita dalam kotak tersebut.
Ia memantapkan keadaan kita sebagai bagian ya dari kotak itu oleh daya kekuatannya sendiri, terlepas dari hal lain apapun yang telah kita perbuat, dalam hidup ya, dalam hidup kita, atau mungkin dari pandangan orang lain ya tentang diri kita. Cara mengada sebagai seorang yang terpaku di dalam kotak pecundang dan pantas berada di sana, ini sepenuhnya merupakan khayalan semata. Ini tak sesuai kenyataan. Tak seorang pun mengada di dalam kotak. Keberadaan pecundang muncul semata-mata pada citra dan nama yang kita sematkan pada diri kita. Padahal citra dan nama pecundang hanyalah kelaziman ya saja. Kedua ini berlaku misalnya lah pada seseorang yang kalah di dalam permainan kartu dan di keadaan itu lazim disebut pecundang. Tapi tidak ada seorang pun yang secara bawaan mengada sebagai pecundang. Yang mustahil untuk menang karena memang pecundang sejati ya. Istilahnya saya ulang, yang mustahil untuk menang karena memang istilah menang secara pecundang sejati ya. Nah, kita sadari bahwa cara mengada kita sebagai pecundang sejati kosong. Cara mengada semacam ini tidak ada. Tak sesuai kenyataan. Perasaan pecundang sejati hanya bisa dipahami dengan citra dan kata pecundang yang kita sematkan pada diri kita. Namun tak ada yang salah secara bawaan dengan diri kita yang lewat daya kekuatannya sendiri membuat kita selamanya pecundang dan tidak yang lain. Maka sunyata atau emptiness merupakan tiadanya cara mengada yang mustahil ini. Baik di masa lalu, sekarang, depan. Tak seorang pun yang mungkin mengada secara demikian itu. Kita perlu paham dan terbiasa betul dengan sunyata sebelum kita mampu membongkar hayalan kita dan berhenti mempercayai. Namun ya, jika kita teguh bermeditasi atas sunyata dan perlahan-lahan bila karena terbiasa kita mencap diri sebagai pecundang, kita akan menyadari bahwa hal ini tidak masuk akal dan kita membuyakan khayalan kita. Akhirnya kita bahkan mampu memutus kebiasaan ini dan tidak lagi berpikir bahwa kita pecundang. Okay, thank you.